Di dalam surah Nuh, inti dakwah Nabi Nuh itu 3. Ya, jadi katanya tadung atau mimbar, tadu ini ada pegot kajian, itu tidak lebih dari 3. Tapi kalau kita mungkin yang 3 ini tidak ada ya, karena khusus ayat ini turun untuk Nabi Nuh alaihissalam. Jadi makanya di dalam surah Nuh Allah mengatakan begini kepada Nabi Nuh, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Kita ambil yang satu saja, ani'budullah. Nabi Nuh dikirim kepada kaumnya 950 tahun lamanya, itu disuruh aja untuk beribadah. Beribadahlah kamu. Apa itu makna ibadah? Maka di dalam tafsir Al-Baghawi ada 3 komponen ibadah yang di dalam surah Nuh tadi, Pak. Komponen yang pertama, mujahadah. Ya. Artinya ibadah itu membutuhkan mujahadah, membutuhkan pengorbanan. Kita berangkat kemari kan butuh pengorbanan, Pak. Kita tertinggal anak tiatnya, tertinggal ibu tiatnya, pokoknya tertinggal keluarga tiatnya, Pak. Kemudian ketika hujan begitu juga kan pengorbanan itu, Pak. Artinya salat berjamaah itu membutuhkan pengorbanan. Infak dan sedekah itu membutuhkan pengorbanan, Pak. Sehingga itu namanya ibadah. Ibadah dalam arti yang sangat luas sekali. Jadi jangan kita berpikir ibadahnya temayang mentong kon ya, Pak. Kon. Maka di dalam Syekh Tontowi mengatakan apa itu ibadah itu, Pak, ya. Artinya ibadah itu jangan kita terfokus kepada salat saja, tidak. Jadi ibadah itu kullu ma yuhibbuhullah. Semua yang dicintai oleh Allah, wa yurdihi. Tidak cintai saja tapi diridai oleh Allah. Min af'alin wa aqwalin. Kemudian satu lagi wa qalbin, hati, Pak. Jadi makanya setiap yang dicintai oleh Allah kita ngomong baik-baik, itu ibadah. Kita mengajak orang lain, itu ibadah. Wa fi'lin, atau kita sujud, kemudian kita berpuasa, kita melakukan ibadah yang disuruh oleh Allah, itu ibadah semua. Yang dicintai oleh Allah, itu ibadah. Wa yurdihi, dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ibadah itu, komponen yang pertama adalah mujahadah, membutuhkan mujahadah. Seorang ketika berinfak membutuhkan mujahadah yang luar biasa, Pak. Nyolun infaknya kabeh penglun, ya nih, Pak. Kamu membutuhkan mujahadah, Pak. Ini kalau saya salat tarawih nanti akan begini, kalau saya buat ini akan begini. Makanya ibadah itu mujahadah, Pak. Inilah konsentrasi pertama Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaum-kaumnya untuk mujahadah, ya. Maka inilah mereka tidak senang sama Nabi Nuh alaihissalam, Pak. Hana tenang Nabi Nuh, Pak. Mereka punya aktivitas sendiri, tapi tiba-tiba diajak bermujahadah. Apalagi tingkah Nabi Nuh yang dilihat aneh. Nabi Nuh itu membuat kapal di atas bukit, termasuk istrinya sendiri, Pak. Di dalam kitab tafsir Baydawi apa kata istrinya? Innahu lamajnun. Suami saya gila, pungo, Pak. Ya. Buat kapal di atas itu. Kemudian kaum-kaumnya juga itu mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengatakan nanti kita lihat siapa yang mengolok-olok sebenarnya. Apakah kalian mengolok saya atau saya mengolok-olok kalian? Nanti akan kita lihat. Ini yang pertama, ini, Pak. Artinya ibadah itu membutuhkan mujahadah. Sesuatu itu membutuhkan mujahadah. Jadi kalau kita itu tidak berbuat maksiat, membutuhkan mujahadah untuk tidak berbuat maksiat. Ketika kita taat kepada Allah, membutuhkan mujahadah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baik macam-macam, Pak. 3 terpegat maksiat, habis hidupnya, Pak. Habis ni, Pak. Walaupun maksiat itu kecil, Pak. Kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Apa kata Imam Al-Baydawi? Kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Ya, nih, Pak. Dijawab oleh Imam Baydawi, kesalahan Nabi Adam simpel sekali, Pak. Kalau kita pada posisi Nabi Adam alaihissalam, kita akan berbuat apa yang dibuat oleh Nabi Adam. Kalau kita pada posisi iblis laknatullah, kita akan berbuat apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah kepada Nabi Adam alaihissalam. Gedanya orang kampung ke senior, Bang. Senior, ya, Pak. Ya, atau lu senior. Tiba-tiba truk pendatang, Pak. Ibarat ada hai so kat yang solon. Ya, Pak. Artinya kita tidak menyangka kalau kita juga kadang-kadang seperti iblis, Pak. Ya, kadang-kadang seperti iblis. Iblis ibadahnya 1500 tahun lamanya. Iblis, Pak. Tetapi ketika dia berbuat dosa kepada Allah, semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Baydawi, 2 yang dicabut, Pak. Al-karamah, satu lagi apa? An-ni'mah. Kenikmatan dicabut oleh Allah. Karamah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam. Maka memang kalau kita lihat di dalam tafsir itu ada 1-2 tafsir, Pak. Itu mengatakan begini, Nabi Adam tidak salah sebenarnya, tapi istrinya terus cok laju ya, Pak. Maka berdegah-degah kan ya, Pak. Kita hilang kantong dia, hai bang cok laju baju untuk ya, Pak.
Katanya pada kata ibadah berkelambat, dah ibadah, dah sembahyang tahajud, dah baca Quran ya, Pak. Ya, makanya ambil terus, baca mentang pulang rumah ya, Pak ya. Makanya dikatakan di situ apa? Anakmu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka itu termasuk harta juga istri, Pak. Ujian, gujo katanya, Pak. Ya. Ibu kali ibu hai terangga kai belum motor baru iki menjarai. Ya, Pak. Nak aja baca anak bupu ya, Pak. Anak bupu cok aju. Jadi makanya Nabi Adam alaihissalam juga diambil dua yang diambil oleh Nabi Adam, sama seperti iblis tadi, Pak. Kata Imam Al-Baydawi, yang diambil dari Nabi Adam adalah al-karamah. Karamah itu apa? Karamah itu kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah kenapa menyuruh iblis untuk sujud ke Nabi Adam, Pak? Li syarafi ilmi ulumihi, Pak. Karena ilmunya yang luar biasa Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kalau kita merujuk ke dalam tafsir lain itu At-Tabari, apa itu? Kullu lughat, semua bahasa diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kullu asma, semua nama diajarkan oleh Nabi Adam. Bahkan ada satu tafsir menafsirkan begini, Pak. Nabi Adam diajarkan sejarah oleh Allah. Apa nama? Bukan sejarah, Pak. Masa depan. Nanti ada ini, nanti ada Muhammad akan lahir. Dia umatnya begini, ini begini, ini begini. Makanya ketika Mi'raj, Nabi Adam tidak asing lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Man ma'aka ya Jibril?" Siapa bersama kamu ya Jibril? Muhammad. Hanya terkejut Jibril, Pak. Apa namanya Nabi Adam? Nabi Adam bertanya, "Hal bu'itha?" Apakah dia sudah diutus oleh Allah? Bu'itha. Burika hadza ghulam. Keberkahan bagi apa namanya laki-laki ini, Pak. Jadi artinya diajarkan semua kepada Nabi Adam, tetapi gara-gara maksiatnya, padahal maksiatnya simpel sekali, Pak. Gara-gara berbuat maksiat, karamahnya diangkat oleh Allah. Maka sehebat apapun kita, Pak, kalau kita ahli tahajud, lun ahli tahajud, lun menghafal Quran, lun bersedekah, tetapi kita buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanai buh yumli katanya oleh Allah, Pak. Ini sesuai dengan hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam? La yujawiruni man asani. Tidak boleh hidup berdampingan denganku orang yang bermaksiat kepadaku, kata Allah. Saya bersumpah, kata Allah, kalau ada keturunanmu seperti kamu juga, sa'aja'aluhum fi daril asin. Saya letakkan mereka itu di tempat orang-orang berbuat maksiat semuanya. Baik bertolong, kata Allah. Ya, nemban. Baik bertolong. Jadi makanya kita selalu harus beristighfar dulu, Pak. Katanya ke Nabi, Pak. Ke Nabi katanya. Ya, Pak. Nabi Adam saja, beliau seorang nabi, karamahnya luar biasa, tetapi dicabut oleh Allah, karamahnya dicabut. Satu, Pak. Yang kedua yang dicabut oleh Allah, an-ni'am, nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihissalam. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, Pak? Makanya sorga Nabi Adam itu berbeda dengan sorga yang ada di dalam Al-Quran. Beda sorga dalam Al-Quran, Pak? Tidak. Di dalam tafsir Sya'rawi, Pak, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan sorganya Nabi Adam adalah sorga tajribah. Apa bedanya sorga tajribah dengan sorga yang ada di dalam Al-Quran? Jannatun tajri min tahtihal anhar bi akwabi wa abarik wa ka'sim min ma'in wa sururum marfu'ah bi akwabim mawdu'ah. Itu surga yang ada dalam Al-Quran, Pak. Tetapi surganya Nabi Adam alaihissalam itu diungkapkan di dalam Al-Quran, apa itu? Allah taju'a fiha wa la ta'ra wa alla tazma'u fiha wa la tadha. Ya, ini 4 surga Nabi Adam. Wahai Adam, dron hanadu dalam surganya, na mandum di sini, na mandum, cok mandum, pajuh mandum, kecuali pohon ini jangan kamu dekati. Kemudian wala ta'ra, kamu tidak telanjang di sini. Artinya apa? Fasilitas saya berikan semuanya. Udah bilang fasilitas kan nikmat, ya. Yang ketiga, wala tadma'u fiha, kamu tidak pernah haus di sini. Ini sebuah kalimat majas ini, Pak. Kalimat majas. Lapar dan haus kalimat majas. Semua kebutuhan dia itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tadha, kamu tidak panas berada di dalam surga ini. Cuma 4 surga sifatnya, Pak. Tetapi surga yang diibaratkan dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, itu berbeda lagi surganya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, inilah nikmat yang dicabut oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam. Nyo katanya ada ibadah pihana, ya, Pak. Waktu kita dengar semayang pihana dajak semayang, nyen belum kecabutnya oleh kalian, Pak. Hana kedepu cabut Allah, Pak. Menikmat pihana tepu pihana, puyak cabut oleh, Pak. Nyo Nabi Adam kecabut nikmat, bekakah kejut nikmat oleh Allah, Pak. Karena Nabi Adam itu taat dan patuh pada Allah. Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu kan ada 2, Pak. Dalam tafsir Baghawi apa kata beliau? Ilmu 2, Pak. Ilmu yang pertama, yajidu ahadun bin nadhariyati, seseorang itu bin nadhariyati wa tadabbur, Pak. Ilmu yang diperoleh oleh manusia itu dengan nadhariyah, teori-teori, Pak. Wa tadabbur, dan membaca buku, baca buku. Tetapi kata Imam Al-Baghawi, ilmu seperti ini
fihi ihtimal, yajuz ayakuna sawaban wa yajuz ayakuna khata'an, bisa benar dan bisa salah. Dan teori ini bisa dipatahkan oleh teori-teori selanjutnya. Ini pegah manusia berasal dari binatang ya Pak, dari kera ya Pak, dari kera. Teori ini dipatahkan oleh orang lain Pak. Ada yang mengatakan nanti teori begini dipatahkan oleh orang lain, bisa benar dan bisa salah. Kemudian yang kedua, ilmu yatalaqqa al-'abdu min rabbih, ilmu yang diperoleh oleh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin salah ya, tidak mungkin salah, itu selalu benar Pak. Inilah ilmu yang didapatkan oleh Nabi Adam alaihissalam, inilah ilmu yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, inilah ilmu yang didapatkan oleh para nabi yang lain Pak. Nabi Nuh hana gejak tikulah ba STM karena dia hana buka STM loh. Nabi Nuh tidak pernah sekolah teknik, hanya sekolah teknik Pak. Maka Nabi Nuh nak tahu ini saya mau buat apa ini. Makanya Allah katakan anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kamu dengar saya, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Makanya kapal Nabi Nuh tak pernah salah. Ya nampak. Menyukatnya kapal Titanic peduntur ni pegak cikala ni Pak. 3 tahun untuk merakit mesin, 3 tahun untuk merakit bodinya, 3 tahun untuk merakit wire, tetapi tetap tenggelam juga. Kapal Nabi Nuh itu begitu dahsyatnya kapalnya, tapi tidak tenggelam Pak. Dibandingkan dengan dahsyatnya air yang sangat dahsyat juga, karena air itu kan ada dua Pak. Anzalna minal ma'i, saya turunkan air dari ini, kemudian dari bawah ada juga Pak. Ya, mata air. Jadi makanya kaum Nabi Nuh itu yang tidak diberikan ini oleh Allah Pak, hujan tidak turun-turun Pak, tapi mata air keluar sedikit, keluar sedikit, keluar sedikit. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam itu dua-dua Pak, dari bawah dan dari atas Pak. Ketika sudah penuh semuanya, Allah mengatakan kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki, kamu telan sekarang airmu. Wa ya samu akli, hujan berhenti, hujan berhenti. Yo katanya hujan lagi, hujan Nabi Nuh ke habis ni Pak. Pai tak pegak bot di atas masjid ni Pak. Ada jipa nyongom dia pergi banjar raya. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini mujahadah namanya. Ya, kita kembali tadi Pak. Jadi artinya kita bermujahadah untuk melawan maksiat. Baik 3 tak pegak maksiat Pak. Sehebat apapun kita Pak, apakah lun urung paling hebat, lun ahli ibadah, kalau kita buat maksiat hanai boh yumle oleh Allah tanya Pak, walaupun katanya ahli tahajud Pak, hanai boh yumle katanya oleh Allah walaupun kita seorang penghafal Al-Quran Pak, hanai boh yumle Allah walaupun katanya urung paling hebat ni Pak. Nabi Adam sendiri hanai boh yumle oleh Allah Pak. Maka Allah katakan apa? La yujawiruni man asani, tidak boleh duduk sama saya, mendampingi saya. Kedih turun juga. Makanya ketika diturunkan Nabi Nuh Nabi Adam alaihissalam, kan 4 yang diturunkan Pak. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Hindi. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir Pak, di dalam tafsir At-Tabari Pak, di dalam tafsir Al-Qurtubi Pak. Di situ disebutkan Nabi Adam alaihissalam itu dibuang oleh Allah ke Hindia. Ada sebuah bukit namanya Bukit Nud. Kemudian Hawa itu dibuang ke mana? Ke Jeddah. Iblis dibuang ke mana Pak? Iblis dibuang ke Yordania, di sebuah perkampungan namanya Ailah. Maka menyoyak minta iblis jauh Yordan gitu Pak. Perkampungan Ailah, tempat dibuangnya iblisnya Pak. Kemudian yang keempat Pak, yang keempat itu ular. Ya, ularnya pakan pun mata ahli ular Pak. Ular rupanya dia membantu iblis untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya. Makanya dilempar ke mana? Isfahan. Isfahan itu di Iran Pak. Gara-gara apa? Padahal kesalahannya simple sekali Pak, kesalahan Nabi Adam. Kesalahan Nabi Adam simple, waktu detik itu saja beliau ini Pak. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir apa kata beliau? Nabi Adam alaihissalam makatha fil jannah la yaqillu sa'atan minan nahar. Nabi Adam itu berada di dalam surga tidak lebih dari satu jam saja Pak. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, 1 hari yang dimaksudkan itu adalah mi'ah wa thalasina aman, 130 tahun lamanya dalam perkiraan ilmu manusia. Maka menyogatanya naumu tertoleh pelotun, kita sudah hidup di dunia tijum baik pegang hebat hal ni Pak. Tijum udip. Oh naumu 60 tahun, waktu pensiun 60 tahun Pak. Tidak lebih kita sudah hidup di dunia ini setengah jam saja, 30 menit dah udip ni Pak. Oh umur 22 tahun setengah ya Pak. 15 menit kita hidup di dunia ini Pak. Kapan kita tahu? Itulah digambarkan di dalam Al-Quran. Ketika seorang lalai gede Pak. Waktu mau meninggal dunia, ya Allah, sang ban mentang ya Allah. Ya Pak. Kami barusan berkenalan dengan itu. Sang ban mentang ya Allah. Nyo kana ju colong kananya, oh hanya balik le. Ya hana wate balik le urunya berangkat mandu begino. Ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita kembali mujahadah Pak. Makanya maksiat itu harus dilawan Pak. Ibadah itu juga harus mujahadah kita Pak. Mujahadah. Yang kedua, tajrid namanya. Ini yang dimaksudkan tadi itu, ani'budullah
konsentrasi yang kedua anibudullah itu tajrid. Tajrid itu apa? Kalau istilah Imam Baghawi mujaradah. Kan ada nanti isim mujarad, ya, isim mujarad, fiil mujarad, ya, fiil mujarad. Mujarad artinya apa? Kosongkan hati yang ada di sini semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik kita apa? Jak masjid pakai karena Allah. Bersedekah pakai karena Allah. Pakai bertinggai maksiat karena Allah. Ya, ada dalam satu buku ini unik sekali kitab ini, Pak. Kitab ini dikarang oleh dua ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Taimiyah. Walaupun ada yang Hana suka juga dengan Ibnu Taimiyah, tapi kata-katanya bagus sekali dalam kitab itu, Pak. Judulnya apa? Al-Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Pak? Seseorang itu kalau ingin ikhlas ibadah karena Allah, cintai dulu Allah itu, Pak. Bagaimana cintai Allah? Cintai apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian apa? Benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamazdadat al-mahabbah izdadat al-ubudiyah. Ketika mahabbah itu, cinta itu sudah makin tinggi, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maka ibadah itu juga makin tinggi, Pak. Makin tinggi apa? Kita makin semangat untuk beribadah. Jadi artinya kalau kita ingin mencintai kendaraan, kan? Artinya kita kalau ingin cintai harus kita ni tak pakai ele, Pak, tak ele, nyopur le Hondanya. Nyo kalau berarti nyor le. Kita cintai Honda kita, Pak. Kalau sudah lama-lama kita cintai sama kendaraan kita, ketika bermasalah, oh nyo yang salah. Kagak depu dia, Pak. Oli belum ganti lagi, dah ganti oli, ya, 2 orang ganti oli. Ini bukti kita cinta sama kendaraan kita, Pak. Mobil begitu juga. Karena katanya cinta ke motor katanya, Pak. Theoro lega mana, Pak. Katanya tante mana, Pak. Lah beli, Pak. Malam-malam cenguk 3 nak mentang motor lu, ya, Pak. Ini artinya bukti kita mahabbah untuk mobil tadi, Pak. Ketika mekerih becut motor, sama pekerih, Pak. Mendawa, Pak. Tapi coba lihat mobil dinas, nak kalian bah mupok gede kepu dah ganto oli dan bagahainya kan 6 bulan bertidun hana ganto, Pak. Pakai nunggu motor dinas ni, Pak. Mupok bah gede hana upu mupok. Karena apa? Mahabbah kita belum ada lagi, Pak. Mobil itu dinaiki siapa saja yang naik mobil itu, Pak. Maka kecintaan kita sama mobil itu hana roda permun, berbeda dengan cinta kita sama mobil pribadi kita, Pak. Demikian pula ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kajian mahabbah ini, Pak. Ketika mahabbah itu makin bertambah, izdadat al-ubudiyah, maka ubudiyah itu makin bertambah. Ya dah kalian ho menjak nengku, menjak kedih lun, menjak dakwah kedih, dakwah kedih, Pak. Ho menjak nengku, lun menjak kedih semayang kedih, lun menjak keno, lun menjak kedih. Jadi dia sudah muncul, Pak. Kenapa? Mahabbah sudah ada tadi, Pak. Mahabbahnya sudah ada. Ya. Ini 2. Yang ketiga, yang dikatakan dengan ubudiyah itu komponen yang ketiga adalah istiqamah. Ya, istiqamah, ya, Pak. Jadi istiqamah ini apa? Kalau kita salat jamaah, istiqamahlah terus berjamaah. Kalau kita bersedekah, istiqamahlah terus untuk bersedekah. Kalau kita ngomong baik-baik, istiqamahlah untuk terus ngomong baik-baiknya. Sehingga di dalam tafsir Al-Wasit, apa kata beliau? Limadza ustujiba du'a'u ashabil kahfi. Kenapa doa ashabul kahfi diistijabah oleh Allah? Karena mereka istiqamah dalam beribadah. Kita ini kalau ingin itu juga, istiqamah dulu ibadah, Pak. Ya, di istiqamah. Menyo kesemayang subuh jemaah, istiqamah. Menyo sedekah, istiqamah. Menyo kita tajak berjamaah, istiqamah untuk terus berjamaah. Kita akan ambil dalilnya itu di dalam surah Al-Jin, ya, surah Jin. Ini ada 2 penafsir yang berbeda tafsiran ini, Pak. Nanti bisa dibuka ayatnya kedua ulum, ya. Cuma bunyinya begini. Wa allawistaqamu. Ayat berapa Ustaz itu? Surah Jin, yang jelas surah Jin, ya, Pak. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini ada 2 kubu penafsir yang berbeda tafsiran, Pak. Kubu pertama itu Imam Ibnu Katsir dengan Ibnu Abbas, Pak. Kubu yang kedua Imam Al-Baghawi, Pak. Walaupun tafsir mereka dua-dua ini berbeda, 2 kubu, mereka punya alasan tersendiri siapa itu yang beristiqamah. Sekarang kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Dalam tafsir Ibnu Abbas, wa allawistaqamu, kalau kamu mau beristiqamah terhadap kebaikan, ya, nih, Pak. Katanya ada bantuan yatim, istiqamah nih, istiqamah, Pak. Kita salat berjamaah, istiqamah untuk terus salat berjamaah. Ya, Pak. Kita ini berbuat kebaikan, apa saja kebaikan itu yang jelas dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Kalau seandainya alat tariqah, jadi maksud tariqah itu apa? Istiqamah pada jalannya, Pak. Katanya istiqamah untuk ini, istiqamah untuk ini, istiqamah la asqainahum ma'an ghadaqa. Akan saya berikan rezeki yang melimpah kepada mereka. Ya. Ini maknanya apa? Kalau kita tidak istiqamah, nak berharap, ya Allah najur rezeki kita, pun rezeki le tembayang kadang-kadang tanah, Pak. Ya Allah nak tolong kita, kita tolong, ya. Ganyan pu yang gayu oleh Allah nak kepubut, pu yang gelarang oleh Allah nak ketinggal. Bagaimana mau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka harus istiqamah dulu, Pak. Ya.
Di dalam tafsir Sawinya ini agak unik sedikit Pak, tapi beliau masih kepada kubunya Ibnu Katsir Pak dan Imam Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Bukan rezeki saja, akan dibuka pintu hati kalian. Fayu'allimuhumullahu al-ma'rifah. Allah akan mengajarkan ma'rifah kepada mereka. Ya, nih Pak. Inilah ilmu Allah yang kedua tadi Pak. Yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tidak pernah salah. Yang Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk Ibnu Abbas. Ini bisa juga kita berdoa untuk diri kita sendiri dan berdoa untuk anak kitanya Pak. Ya. Apa doanya? Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wal hikmah wal Quran wal hikmah wat tafsir ya Pak. Ya Allah ajarkan saya ya Allah. Ini kalau sudah diajarkan oleh Allah ya Pak. Ini tidak mungkin salah ya Pak. Ibnu Abbas. Makanya Rasulullah berdoa ya Allah, Allahumma faqihu fid din. Berikanlah pemahaman agama kepada Ibnu Abbas ya Allah. Wa 'allimhu ta'wil wal hikmah wat tafsir. Ajarkan takwil kepada dia. Takwil ini apa maksudnya Pak? Jadi takwil ini ketika ada masalah itu dijawab dengan solusi yang lain Pak. Inilah kecerdasan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pada masa itu Pak ya. Jadi ketika ada masalah beliau membawa ke sana, begitu cerdasnya beliau. Ini namanya takwil Pak. Jadi kan katanya oh menyohana di sini hanji pokok aji laganya, nya kok pokok aji kahe mai. Pokok. Nya pokok aji, oh kahe nya pokok Pak. Nya. Ba nya kaidang kahe thele Pak. Tetapi Ibnu Abbas karena dia takwilnya luar biasa Pak. Ini bagaimana Ibnu Abbas? Dia bawa ke lain Pak. Kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Begitu hebatnya Ibnu Abbas Pak. Jadi makanya kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ajarkan saya ilmu ya Allah. Ajarkan ilmu seperti mana Engkau ajarkan Ibnu Abbasnya nih Pak. Ajarkan anak saya Allahumma faqihu fid din. Ne purno anak lu ya Allah nya Pak. Inilah pentingnya mengajarkan akhlak sama anak-anak ya Pak. Maka jika katanya baik merasa resah ya. Anak lu hanya matematik. Kepu matematik anu banyak undang Pak. Anu mulai ton putong pun matematik. Nyo mulai ton putong kayak pegak les pun bahasa Perancis bahasanya. Kita khawatir anak kita tak bisa menguasai dunia. Khawatir kenapa? Ajarkan bahasa Inggris apa? Nya mulai memang lu kaji Pak. Nya umur 6 tahun, umur 7 tahun Pak. Itu tak perlu khawatir kita Pak. Untuk apa ketika anak sudah pintar pindah bahasa Inggris, bahasa Perancis jak luar nanggro Pak. Kata telepon hari ini nuwatian hana li luan hana wate Pak. Kepuan lagi Pak. Makanya disuruh ajarkan akhlak dulu, moral kepada anak. Nya anak yang bermoral, makanya Allah mengatakan anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Nyemnya ayat tanda ne nyan pe saleh atau na saleh telefon Pak. Ne wo thia be mak takit dalam tingai wo Pak. Nya nyan pe anak kata purno akhlak dan adab dari ubud Pak. Maka hana perlahiran danyo. Hana perleje kan? Apa namanya, tak perlu khawatir ini anak saya nanti tak bisa matematika, tak bisa. Nya hana perlu khawatir ya Pak. Yang kita khawatir anak itu setelah dewasa hana bohyum katanya Pak. Hana bohyum katanya. Yang ilmu alih ilmu mengkapu kana banyu-banyu Pak. Wate hai ne tolong alah na wate ulun sibuk dah nya kapalo. Dari ubud kata didik juga apa peng-peng kana metuahnya Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama versi Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir Pak, dan didukung oleh Imam Sawi. Versi tafsir yang kedua, ini di luar perkiraan kita ini Pak. Wa allaw istaqamu, orang yang beristiqamah berbuat maksiat. Nyan kapalo Pak. Ini kata Imam Al-Baghawi Pak. Rupanya orang maksiat istiqamah aja rupanya Pak. Nah urung istiqamah, haik sama yang jemaah lun. Istiqamah lun hana jemaah. Nyang kapalo Pak. Lun istiqamah menyohana keun kegap hana mangate. Makanya istiqamah. Tip-tip bengah telefon ngan, hai pat aku pui kedai kopi dah. Nya nampak. Bek na dua dro, bersipuluh dro pemangat haba. Ya mangaba. Nya mangaba apa mangaba keun kegap nya Pak. Jadi artinya apa namanya? Wa allaw istaqamu. Seorang itu istiqamah untuk berbuat maksiat. Fiurah hana pegak maksiat mumang ya Pak, mumang ya Pak. Ini namanya istiqamah Pak. Kita lihat maka unik sekali tafsir Imam Al-Baghawi. Beliau mengambil ayat Al-Quran nanti Pak. La as'ala tariqah. Beliau istiqamah untuk berbuat maksiat. Menyohana istiqamah memangai Pak. Hana kegok memangai Pak. Beliau itu kalau tidak mencelakai orang lain memangai Pak. Tidak mendalimi orang lain memangai Pak. La asqainahum ma'an khadaka. Saya berikan rezeki juga untuk mereka. Ini dijawab oleh Imam Al-Baghawi. Kita jangan salah dulu Pak. Oh nyobit beda dia temayang tadi. Beda dia temayang tak istiqamah mudah. Dia temayang lun. Ijo rezeki cil ya Allah. Beda rezekinya Pak. Dua-dua ini beda. Jadi yang pertama ini, yang kedua Pak, Imam Al-Baghawi itu mengutip ayat suci Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Ketika mereka lupa kepada saya, ipegot maktiut, icuat agop, idalimi gop, ipajuh riba, ipajuh nyo, ikeng kegop, macam-macam Pak. Kalau sudah seperti itu, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Saya buka pintu rezeki dari sudut manapun untuk dia. Yang nyobek salah haji dia Paknya. Kita harus lihat juga kelanjutan ayatnya. Setelah dia bangga dengan apa yang saya berikan, kata Allah,
saya ambil dia tiba-tiba, akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun, dia mati dalam keadaan membangkang kepada saya, kata Allah. Dah pilih, pilih yang kedua. Ya, yang pilih yang kedua lagi ya. Jadi makanya yang pilih yang kedua itu di dalam ayat lain dikatakan begini. Kenapa Allah memberikan rezeki juga untuk orang-orang kafir, Pak? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menahan, Pak. Kenapa? Orang kafir itu makhluk Allah juga. Orang munafik makhluk Allah, mandum makhluk Allah, ya, Pak. Hana ada omanya urung beriman matang kejo, hana mandum kejo. Ar-Rahmannya Allah itu mencakup semuanya. Maka Ar-Rahman itu adalah sirah mubalaghah dari rahmah. Ar-Rahman itu diberikan kepada semuanya. Maka jika katanya menyotadu Pak dadu masjid, ya tak berdoa ramai-ramai ya. Idanya yang jemaah pakon, tak berdoa kepada urungnya hantai jak temayang bebejo rezeki oleh Allah. Ya Allah, yang dipimpin oleh orang yang paling saleh, ya Allah, bejo rezeki ketipulan keurusan danya Pak. Allah tetap memberikan rezeki kepada dia. Nyan, Pak. Bedanya apa? Dua-dua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan, Pak. Ada ahli ibadah yang istiqamah, dia salat tahajud, baca Quran, hafal Quran, berbuat kebaikan, diberikan harta yang banyak oleh Allah, Allah akan menguji dia. Apakah dengan harta itu dia akan goyang ibadahnya? Maka urung ketika le harta kalau leleng kedai Pak, jak kedai. Dan ku dah jak jemaah nak umah kedai, kedai ya nak lunjak lom. Payah cek le pedu melabau orangnya. Jangan sibuk dah ada mengapa mulai Pak. Jadi itu ujian bagi mereka. Ini juga ujian bagi orang-orang tadi, Pak. Ya. Bagaimana ujiannya? Orang-orang yang istiqamah berbuat maksiat, ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit dari mereka itu yang patuh dan taat kepada Allah. Ketika hijau nikmat Umar, roh gemuk yang bagus sujud, ya Allah, lu laki maaf ya Allah. Lu puput maksiat tapi datang najuk rezeki lidon ya Allah, ya Allah. Maka banyakkan orang demikian, Pak. Orang yang sudah dia lalai puput dunia, puput nyawa, maksiat alih pupui banyak, Pak. Tapi tiba-tiba dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki Allah itu kalau kita istiqamah, ya, hijau mendum, ya, termasuk istiqamah terhadap maksiat. Tetapi bedanya lagi, kalau kita berbuat maksiat nanti di akhirat nam demi tepu, ya, Pak. Tapi kalau kita istiqamah di dunia ini, dua-dua kejo oleh Allah. Ya. Apa dua-dua itu? Fanuyassiruhu lil yusra. Itu fa itu adalah fa mudawamah. Kata Imam Ibnu Katsir, Pak. Ada satu lagi mengatakan fa itu fa taqib, Pak. Artinya apa? Tidak di dunia saja, tetapi di akhirat nanti diberikan nikmat oleh Allah. Ketika di alam barzah diberikan nikmat oleh Allah, ketika dibangkitkan diberikan nikmat oleh Allah, ketika yaumul jaza diberikan nikmat, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tadi tidak, Pak. Jadi cuma di penaji di dunia mentang gejuk nikmat, abihan hana gejuk tapule oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentang apa dia, Pak? Mentang. Oh. Sengaja mdu. Yang hello ni no. Nya mujahadah haji semaji, lu kata sakit semaji, Pak. Nya mujahadah haji. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya yang kedua juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah, maka jika dia hanya dapat peh ibadah kau, Pak. Tipulannya hana mupu pi ibadah ya. Lebih hayulun ya nembak. Jadi nilai ibadah itu bukan dilihat banyak atau tidaknya. Makanya Ibnu Abbas beliau ada mengatakan begini, Pak. Ini kemungkinan hadis yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Salat 2 rakaat itu ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala setelah salat Isya, Pak, lebih baik daripada salat tulal lail, sepanjang malam. Wa qalbuhu lahin, hatinya itu lalai, Pak. Ya. Jadi artinya kita bukan dari segi banyak atau tidaknya, tidak. Maka yang dimaksudkan istiqamah di sini, kan le ibadah, le ibadahnya, le kan, Pak. Istiqamah artinya apa? Ketika kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lagi semayang berkelam, semayang tasbih, Pak. Ya. Tadi malam kan salat tasbih. Maka jilun waktu lun deng makmum lu pegah ba imum ba BKM high back trip be bagah-bagah dah tu nyan. Artinya apa? Supaya kita menikmati, Pak. Dan nikmati ya, Pak. Lagi sembahyang tarawih itu kan sebenarnya istirahat, Pak. Jadi artinya kita bisa begitu juga tasbih, Pak. Artinya kita nikmati, Pak. Kita jangan bangga kita sudah bertasbih kepada Allah 300 kali, Pak. Nyan. Jadi rakaat pertama 75, yang kedua 75, yang ketiga menjadi 700 kali, Pak. Bahkan di dalam disebutkan malaikat itu lebih daripada itu, Pak. Dari pertama diciptakan oleh Allah terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Baghawi mengatakan dalam tafsir beliau, Pak, tasbihul malaikah, tasbihnya malaikat kepada Allah. Kita bisa mencontoh juga malaikat model tasbihnya, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus sampai ini, Pak. Makanya kalau kita yang salat tasbih itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
wallahu akbar, maka direkomendasikan tambah satu lagi Pak, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya Pak. Jadi ini doa untuk litanazzuh namanya Pak, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir ini itu untuk tawakal kepada Allah. Artinya semua urusan kita serahkan kepada Allah. Maka ji belum tamu pum dan arti Pak, waktu ada tembayang manga lempang gede hulai Pak, lempang hulai Pak. Maka ji menyuruh hana biasa rum jungkat ni Pak. Ketika rukuk rum jungkat, kalain hal kau Pak. Rum jungkat udike Pak. Tapi kalau kita biasa, makanya salat tasbih itu kapan saja sebenarnya boleh Pak. Hana mecih apa jenis musyaban. Jadi mau sekarang juga boleh. Oh, untuk malam dia tak. Jadi hana buah nama masalahnya Pak. Hana masalahnya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup ya, sekian saja. Katib. Nanti Abah ambil kesimpulan lah. Ya. Jadi makanya ibadahnya Nabi, kita tidak cerita dua lagi karena panjang sekali Pak. Jadi inti ibadah Nabi Nuh kan 3 tadi. Kita ambil yang pertama saja, itu ubudiyah. Diajak beribadah kepada Allah. Ibadah itu sifatnya apa? Mujahadah. 1. Kemudian yang kedua tajrid Pak. Tajrid ini artinya kosongkan hati dari semuanya Pak. Kalau ingin pahala salat kita diberikan nilai oleh Allah. Kemudian yang ketiga istiqamahlah. Jadi istiqamah di sini maksud istiqamah yang positif, tidak negatif. Walaupun kita melakukan istiqamah negatif, juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang diberikan itu sebagai laknat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.